Dengan tatapan lu juga bisa mengintimidasi lawan bicara lu dengan mata lu. Intinya, dengan lu punya mata, lu bisa melihat celah-celah dari musuh lu. Itulah kenapa banyak orang-orang yang ingin merusak di bagian mata. Karena mata adalah kuncinya. Ketika mata itu rusak, lu udah gak bisa lagi melihat apa-apa. Oke. Sekarang gua tahu jawabannya. Heh, Arto kemana? Woi, Lek! Arto, lu kenapa kesini? Di sini bahaya, woi. Sekarang gua tahu caranya untuk bikin Epin sadar. Bagaimana jika selama ini orang yang paling berbahaya bukan Yoda? Bukan Laksana? Bukan Baron? Bahkan bukan organisasi peti mati? Tapi justru Arto. Ya, kalian tidak salah dengar. Karena tepat di akhir part 16, ketika semua orang kebingungan menghadapi mata hitam yang sudah lepas kendali, Arto tiba-tiba muncul dan mengatakan satu kalimat yang membuat seluruh cerita berubah. Sekarang gua tahu caranya untuk bikin Epin sadar. Pertanyaannya, dari mana Arto tahu? Apa yang sebenarnya dia temukan? Dan apakah jawaban itu berhubungan dengan rahasia terbesar yang selama ini disembunyikan Jack? Halo semuanya, kembali lagi bersama gua. Kali ini kita akan membahas prediksi terhubung part 17. Dan menurut gua, episode berikutnya akan menjadi salah satu episode paling penting sejak Ark Laboratorium dimulai. Karena untuk pertama kalinya, misteri mata hitam akan mulai terbuka sedikit demi sedikit. Sebelum masuk ke prediksi, kita bahas dulu kejadian penting di part 16. Baron akhirnya menggunakan ATNK miliknya secara penuh. Gelombang energi yang muncul bahkan sampai membuat Arto, Boris, Joler, Beck, dan yang lain terpental jauh. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Baron jauh lebih besar daripada yang selama ini diperlihatkan. Namun ada satu masalah. ATNK ternyata tidak cukup untuk menyadarkan Epin. Baron bisa menahan. Baron bisa melawan. Tapi Baron tidak bisa mengembalikan kesadaran Epin. Di sisi lain, Jack akhirnya muncul di hadapan murid-muridnya. Dan yang paling aneh, Jack tidak terlihat seperti musuh. Dia justru terlihat seperti seseorang yang sedang melindungi sesuatu. Seolah-olah selama ini dia bermain di dua sisi yang berbeda. Lalu muncullah teori Arto mengenai mata. Menurut Arto, hampir semua orang kuat dalam cerita memiliki hubungan dengan mata. Epin memiliki mata hitam. Alex memiliki mata yang rusak. Salah satu petinggi peti mati memiliki mata yang dijahit. Dan Jack selalu menyembunyikan matanya di balik kacamata. Artinya ada kemungkinan besar bahwa mata bukan sekadar organ tubuh, melainkan sumber kekuatan. Dan dari sinilah prediksi part 17 dimulai. Menurut gua, part 17 akan dibuka langsung dari Arto yang berlari kembali menuju pusat laboratorium. Semua orang akan mencoba menghentikannya. Karena mereka mengira Arto hanya nekat. Namun Arto akan menjelaskan teorinya. Dia percaya bahwa mata hitam tidak sepenuhnya menguasai Epin. Masih ada sebagian kecil kesadaran Epin yang tersisa. Dan satu-satunya cara membangunkannya bukan dengan kekuatan, melainkan dengan memancing ingatan. Ini akan menjadi petunjuk pertama. Karena sejak awal cerita, hubungan Epin dengan teman-temannya selalu menjadi inti kekuatannya. Maka Arto mulai mengingat sesuatu. Saat Boris kehilangan ingatan. Saat Baron menyelamatkan Kijong. Saat Jack berbicara tentang identitas seseorang. Semua kejadian besar di serial ini selalu berhubungan dengan memori. Dan mungkin kelemahan terbesar mata hitam adalah kenangan. Sementara itu di dalam kesadaran Epin, kita kemungkinan akan melihat dunia gelap yang selama ini hanya muncul sekilas. Sebuah tempat tanpa cahaya, tanpa suara, tanpa waktu.
Epin akan berjalan sendirian di sana. Dan semakin jauh dia berjalan, semakin banyak sosok misterius yang muncul. Mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah pengguna mata hitam generasi sebelumnya. Inilah teori terbesar gua. Mata hitam ternyata diwariskan dari satu pengguna ke pengguna lain. Dan setiap pengguna yang gagal mengendalikannya akan menjadi bagian dari kesadaran mata hitam itu sendiri. Karena itulah Epin mendengar banyak suara selama transformasinya. Mereka bukan ilusi. Mereka adalah pemilik-pemilik sebelumnya. Sementara di dunia nyata, Yoda mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Data penelitian yang selama ini mereka kumpulkan ternyata tidak lengkap. Selama bertahun-tahun organisasi Peti Mati mencoba meneliti mata hitam. Tetapi mereka hanya mempelajari kekuatannya. Mereka tidak pernah memahami asal-usulnya. Dan ketika Yoda membuka arsip lama laboratorium, dia menemukan sebuah dokumen rahasia. Dokumen yang bahkan disembunyikan dari petinggi lain. Di sana tertulis sebuah kalimat. Jangan pernah membiarkan mata hitam mencapai bentuk sempurna. Masalahnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Dan justru itulah yang membuat suasana semakin menyeramkan. Karena berarti seseorang di masa lalu sudah pernah melihat bentuk sempurna mata hitam. Dan mereka takut. Sangat takut. Di sisi lain, Jack kemungkinan mulai menunjukkan warna aslinya. Menurut gua part 17 akan memberikan petunjuk bahwa Jack sebenarnya bukan anggota sejati organisasi Peti Mati. Dia memiliki misi lain. Mungkin sejak awal dia sengaja menyusup. Mungkin juga dia adalah mantan murid seseorang yang berhubungan dengan mata hitam. Dan inilah alasan kenapa dia selalu membantu Ki Jong. Selalu membantu murid-muridnya. Dan tidak pernah benar-benar setia kepada organisasi. Sementara pertarungan di laboratorium semakin kacau. Peter, Laksana, pasukan elit Peti Mati, semuanya mulai berdatangan. Laboratorium berubah menjadi medan perang besar. Namun anehnya, tidak ada yang berani mendekati pusat ledakan energi mata hitam. Karena mereka semua sadar, jika Epin benar-benar kehilangan kesadaran sepenuhnya, maka bukan hanya laboratorium yang hancur, tapi seluruh kota Lembak Sur bisa ikut musnah. Menjelang akhir episode, atau akhirnya berhasil mendekati Epin, bukan karena dia lebih kuat, tetapi karena Epin secara tidak sadar mengenali kehadirannya. Di tengah amukan mata hitam, tubuh Epin berhenti sesaat. Hanya beberapa detik. Dan disitulah Arto mulai berbicara. Dia mengingatkan Epin tentang masa kecil mereka. Tentang perjuangan mereka. Tentang semua teman yang sudah mereka selamatkan. Tentang Boris. Tentang Joler. Tentang ayah Boris. Tentang semua alasan kenapa mereka berjuang sampai sejauh ini. Perlahan, mata hitam mulai bergetar. Aura hitam mulai melemah. Dan untuk pertama kalinya sejak beberapa episode terakhir, mata Epin kembali normal selama 1 detik. 1 detik yang membuat semua orang terkejut. Namun tepat ketika semua orang mengira Epin akan sadar, sebuah suara asing terdengar dari dalam tubuhnya. Bukan suara Epin. Bukan suara mata hitam yang selama ini kita kenal. Melainkan suara seseorang yang jauh lebih tua. Lebih mengerikan. Dan terdengar seperti pemilik pertama mata hitam. Suara itu hanya mengucapkan satu kalimat. Akhirnya, wadah yang sempurna telah ditemukan. Episode pun berakhir. Meninggalkan misteri yang jauh lebih besar. Apakah mata hitam selama ini hanya mencari tubuh baru? Siapa pemilik pertama kekuatan itu? Dan apakah Epin benar-benar bisa diselamatkan? Atau justru dia sedang berubah menjadi ancaman terbesar yang pernah ada di dunia terhubung?